What's up lau-lau semua, apa kabarnya? Semoga di hari ini lau-lau semua makin sehat aja. Nah, jangan lupa buat berjemur pagi ya, biar naikin imun lau-lau semua. Tapi jangan kelamaan, entar lau kayak jembrengan baju di jemuran. Oke, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini Eyuk bakal puterin film komedi horor nih. Tapi sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya yang belum subscribe dan like, coba dilemesin jempolnya. Terus diklik dah tulisan subscribe dan gambar kering-keringnya. Jangan lupa juga buat olahraga jempol ya, buat banyak-banyakin komen dan share. Oke, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul The Babysitter. Film garapan Bang Ewok Joseph McGinty atau McG dan ditulis sama Babang Ewok 2 nih, Brandon Field, menghadirkan nuansa horor yang dibalut dengan komedi remaja. Di IMDb nih, The Babysitter mendapatkan skor yang lumayan aja dah, di angka 6.3. Oke, langsung aja yuk setel The Babysitter. Film ini menceritakan tentang seorang remaja nampan yang sering jadi bahan bulian nih. Ya karena Doi emang cupu dan penakut. Doi bernama Ko dan Doi punya sobat tanpa biji yang bernama Melanie. Nah, Eyuk taunya nih ya pas mereka berdua pulang sekolah, si Melanie dijemput babenya yang bergaya rock and roll. Dan Melanie coba ngajak Ko, namun babenya Melanie malah ngebully si Ko. Scene pun berlanjut nih. Ko yang lagi saik jalan kaki tiba-tiba diganggu sama 3 remaja lainnya. Nah, pemimpinnya itu bernama Jeremy. Ganteng banget ya namanya. Para bajikik entu dengan puasnya gangguin Ko. Dan tiba-tiba aja nih ada seorang wanita cantik nolongin Ko. Dan itu adalah B, seorang babysisternya Ko. Nah, dari gaya si Ko kelihatan dah kalau Doi itu anak rumahan dan bonyoknya pasti orang berada. Ngeliat si Ko jatuh nih, B langsung ngancem Jeremy yang ngebuat Jeremy DKK ngibrit dari situ. B lalu nganter Ko pulang ke rumah. Asli, Eyuk kedisek sama gayanya si B. Babysitter kayak gitu bikin cerutu Eyuk keringetan. Di jalan nih, mereka berdua ngobrol soal bonyoknya Ko yang sering keluar kota. Dan karena hal itu tuh mereka selalu nyewa babysitter. Gak hanya itu juga nih, B juga bilang kalau besok bonyoknya Cole bakalan pergi lagi. Dan mereka pasti sewa B lagi nih untuk jadi babysitter. Disitulah gejolak kaula muda Cole terbang. Doi coba ngerayu B, dan kayaknya nih si Cole demen banget sama si B. Setelah perbincangan yang singkat, padat dan jelas, mereka sampai rumahnya Cole. B lalu ngambil tasnya Cole. Dan pandangan Ko pun tertuju ke bukit indah nan padat. Diampun, Evan jadi ngiri ya, suwe bener. Dan kemudian B pun berlalu. Keesokan paginya nih, sebelum berangkat sekolah, Ko nyoba betulin remote kontrolnya make pisau. Ngeliat hal itu tuh, bokapnya lalu ngambil pisau karena takut si Ko terluka. Kelihatan banget nih kalau Cole emang dimanja. Scene lalu berpindah ke bis sekolah. Terlihat Cole lagi curcol ke Melanie soal ortunya yang mau caps keluar kota lagi. Dan Doi ngerasa bonyoknya coba menjauh darinya. Dengan entengnya Melanie bilang nih, ya palingan mereka juga mau kimpoy di sono. Melanie juga tahu kalau Cole itu selalu ditemani sama babysisternya. Doi pun bilang, ya kali aja nih B sering main cuci gosok bilas di rumahnya Cole. Melanie pun kasih tahu ke Cole agar Doi jangan tidur biar tahu kelakuan aslinya B. Siang itu selepas bel sekolah, Cole ngelihat B lagi asoy geboy sama bukinnya di ujung jalan. Di situ hati Cole ngerasa hancur. Doi pengennya nih B yang gelendotan di pundaknya, bukan si cowok jahanam itu. Oke, kita jam tuh rumahnya Cole ya. Siang tuh bonyoknya udah siap-siap mau caps. Kemudian bel pun berbunyi nih. Cole yang udah tahu kalau B yang datang lalu bergaya sekut punya. Yops, B datang dan Cole pun senang. Iya iyalah, lirikannya B aja bisa ngebuat orang yang ngeliat bakalan pengen main cuci gosok bilas sama Doi. Setelah bonyoknya Cole pergi nih, mereka berdua pun bebas.
Mereka party, joget TikTok, berenang, gebyur-gebyur dan bentar. Eyuk pengen lihat Bi berbikini dolls. Jangan dicepetin ya, babang editor yang nampan. Nah gitu dong. Setelah berenang, mereka main masak-masakan, nonton film, main MMA. Untungnya aja kagak suntik-suntikan. Dan kemudian mereka pun berbaring lunglai berdua di sofa. Suwe bener, Eyuk jadi ngiri lagi dah. Malam pun tiba nih. Bi pun meminta Cole buat bobo. Ya karena Cole emang udah niat buat mantau Bi, Doi bilang kalau Doi kagak ngantuk. Bi kagak kehilangan akal juga. Doi pun ngambil mimik yang bukan Amer entu dan Doi kasih ke Cole. Cole bilang kalau Doi bakalan minum asalkan Bi mau nemenin Doi minum. Emang ya, kalau udah niat apapun dilakuin. Ngelihat Bi kembali ke dapur lagi nih, Cole pun dengan sigap ngebuang mimi cap tikusnya ke pot bunga. Untungnya aja tuh bunga kagak kobam. Lalu Doi pun berlagak batuk-batuk habis mimi cap tikus pas tahu Bi datang. Shin pun berpindah ke kamarnya Cole. Di situ Cole video call sama Melanie dan nyeritain kejadian tadi. Belum sempat Melanie ngemeng, Cole matiin video call karena tahu Bi mau ke kamarnya nih. Hiom sebenar semali. Bi datang dan ngecek Cole di kamar. Waktu pun berjalan sangat cepat dan malam pun semakin larut nih. Cole bukannya rudit, malah lempar-lemparan file bokep sama Melanie. Setelah itu Melanie nyuruh Cole buat ngintip kelakuan mereka. Di ruang tengah terlihat Bi dan beberapa temannya lagi asoy main puter-puteran botol. Yang rada nampan Eyuk panggil Jono, yang kayak sinden entu Markona, yang keriting ya si Kiting, yang rada singset si Belo, dan yang atu lagi si Culun. Di ruang atas nih Cole ngeliat mereka semua lagi asoy-asoynya main. Botol pun mengarah ke Jono dan kemudian Markona pun nanya ke Jono nih, siapa yang pengen bet Doi Kimpoy. Jono pun bilang ya si Belo dan Jono pun muterin botolnya lagi nih. Lalu botol pun mengarah ke Bi. Di situ Jono nanya, Bi mau jujur apa tantangan? Bi memilih tantangan. Lalu Jono kasih tantangan ke Bi buat nyium semua orang yang ada di situ. Bi pun memulai aksinya. Perlahan Doi mindik-mindik. Mulai dari Jono lalu Markona. Nah pas Bi nyium si Markona nih, Cole ngelihatnya ampe nafsong bet. Apalagi pas perang bibir. Wow, Eyuk yang lihat aja ampe gigit bibir tetangga Eyuk. Singkat cerita, Bi udah ada di depannya si Culun. Pandangan Bi ngebuat si Culun gemeter ampe ke ijip-ijipnya. Setelah perdebatan singkat, mereka pun adu bibir. Si Culun bisa ngimbangin Bi sampai Doi mejem-mejem. Di situ Bi ambil kesempatan dan mak jelas kepala si Culun pun diinjus sama si Bi. Hal yang ngebuat Cole pun shock, apalagi Eyuk nih sempet kaget juga walaupun sedikit. Gitulah. Mereka pun ngambil darahnya si Culun yang udah metong untuk persembahan sekte pemuja setan. Abis itu Bi ngebuka koper yang isinya buku tua. Buku tua itu bisa ngabulin semua keinginan para anggotanya. Dengan syarat nih, mau tahu syaratnya? Yes, mereka harus nyampurin darah korban dengan darah orang yang masih perawan. Bi pun mengajak kawan-kawannya buat ke kamarnya Cole. Nah, Cole yang tahu kalau Doi bakalan mokat, buru-buru ngibrit kembali ke kamar. Doi lantas nelpon ke 112 bantuan polisi. Kemudian Doi nyari alat apapun buat jadi senjata. Lalu Doi nemu pisau lipat yang bukan pisau gunting kuku. Setelah itu Doi pergi ke arah jendela. Ya karena jaraknya tinggi, Doi pun tukat alias takut. Seketika itu Doi pun dengar suara geng Klingon menuju ke kamarnya. Cole langsung arup-arup bobo. Geng Klingon pun sampai di kamarnya Cole. Ngeliat Cole bobo dengan unyu-unyu, Bi meminta si Belo buat nyiapin suntikan. Yoms, Cole yang takut jarum suntik pun kaget. Tapi apa daya nih, Doi cuma res-resan di kaleng rengginang. Setelah puas nyedot darahnya Cole, mereka pun caps dari kamarnya Cole. Di situ Bi ngeliat jendela kamar kebuka dan Doi tahu Cole arup-arup bobo. Cole yang paham geng Klingon udah pergi lalu bergegas bikin tali dari selimut-selimut yang diikat. Nah pas Doi mau beraksi, tiba-tiba Doi lunglai akibat kekurangan darah. Dan tanpa Doi sadari nih, Bi udah ada di belakangnya.
Cole pun siuman dengan tangan terikat di kursi. Di hadapannya, geng Klingon udah bergaya kayak Yakuza. Doi nggak nyangka nih, Bin yang Doi sayangin ngelakuin hal itu. Di lain sisi, geng Klingon ngeliat kelakuannya Cole yang nyoba mutusin tali ikatannya liwat cermin di belakang Cole. Dan dengan santuinya mereka bilang, "Oi Chang Jimen, lau ngapain? Mau kabur ya?" Namun nih, Cole tetap santuy. Doi terus nyoba buat mutusin tali ikatan. Beberapa detik kemudian, sirine Polytron aka polisi sinetron kedengeran. Di situ Bi marah ke Cole karena udah nilpun 112 nih bantuan polisi. Polisi yang bukan bribka Ambarita itu mencoba menerobos masuk. Dengan sigap, si Jono berhasil melumpuhkan satu polisi. Ya karena refleks juga nih, polisi yang terluka berhasil nembak Markona tepat di bukit kiri yang kagak ada tatonya. Nah, di saat polisi yang ngatur lengah nih, dia lalu menyerang dan polisi itu pun gugur. Ayo jadi sedih. Di sudut lain, Markona pun menjerit, "Yoms, Doi belum koit, tapi Doi sedih nih. Pelornya bukan pelor emas itu ngerusak tombol frekuensi radionya." Cole yang paham ada kesempatan akhirnya berhasil ngibrit. Doi lari ke kamar, sedangkan nih si Kitty ngejar Cole. Sialnya nih, si Kitty malah keserimpet mobil-mobilannya Cole yang ngebuat Doi jatuh dari lantai 2. Dan Doi pun jadi ayam geprek. Cole tetap gaspol buat kabur. Pas Doi lagi turun lewat jendela, tiba Jono dengan otot kawat tulang besinya nyoba narik tali BH. Maksud Eyuk tali spray tadi ke atas. Cole yang kagak mau ketangkep nih akhirnya jatuhin diri. Dan untungnya nih Doi kagak jadi ayam geprek juga kayak si Kiting. Cole pun nyibrit ke gudang dan Doi ngambil Zippo, bor, mesin cuci, kulkas, magic jar, sampai petasan Jangwei. Setelah itu Cole masuk ke basement bawah rumah. Disusul sama si Belo. Belo pun masuk ke basement dan nyari si Cole. Namun Doi nggak berhasil nemuin Cole. Yang Doi lihat cuma laba-labanya bukan Spiderman. Doi pun bergegas bacut karena si Jonah terus ngak-ngekok manggilin Doi. Ya namanya juga culun pan. Cole pun nyentil laba-laba karena tukat. Dan itu laba-laba kena jebakan Batman yang ngebuat si Belo balik lagi ke arah Cole. Cole pun dengan sigap nyalain Jangwei. Sayangnya tuh Jangwei kagak ngenain si Belo. Layaknya Iron Man nih, Belo mengelak dan Cole pun ngibrit keluar dari basement. Setelah itu Doi pun ngunci si Belo di dalam basement. Sialnya entu Jangwei masih nyala dan tiba aja si Belo pun jadi ayam bekakak. Yoms, Doi kepanggang di sono sampai berstatus well done aka matang dengan sempurna. Jono yang denger ledakan lalu datang ke TKP. Di sono Doi ngelihat Cole yang lagi bobo manja di rumput. Sedangkan Cole pun pucet pas lihat Jono nyamperin Doi. Bukannya mau nyerang Cole nih, Jono malah ngajak Cole buat main bass. Maksud Eyuk, Doi bangga sama Cole yang berhasil ngalahin kawan-kawannya. Cole pun berhasil kabur setelah nempeleng si Jono. Cole ngibrit ke atas rumah pohonnya yang belum jadi, sedangkan Jono tetap ngejar Cole. Tanpa Cole sadari nih, Jono ngindik-ngindik bagai semut dan naik ke rumah pohon. Dengan sekejap, Jono udah ada di belakangnya Cole. Kemudian terjadilah perang Baratayuda di sono. Cole nyoba nyerang Jono dan Jono pun bertahan. Ya karena tuh rumah pohon udah lapuk, akhirnya mereka berdua jatuh. Jono pun koit dengan keadaan tergantung. Di sudut lain nih, Bi nembak Cole pakai shotgun tapi meleset nih. Cole yang takut ditembak akhirnya ngibrit lagi. Doi lari ke arah Melanie. Di situ terjadi tabrakan yang menyenangkan. Cole nabrak Melanie dan Doi ada di atas Melanie sekarang. Hebat ya. Belum sempat Cole nyeritain semuanya nih, Melanie ngeliat bayangan Bi di belakang pintu. Mereka pun berdua ngumpet. Bin yang tahu mereka berdua ada di rumahnya Melanie langsung meriksa setiap sudut rumah, sedangkan mereka berdua ngibrit ke toilet. Di situ Cole minta maaf ke Melanie karena ngelibatin Melanie dan Doi bilang bakal ngadepin Bi sendirian.
Belaga jadi agen SHIELD nih si Cole. Melanie pun langsung nyeruduk Cole dan mereka pun adu penalti. Habis itu, Cole yang udah bermental baja akhirnya keluar dari rumah Melanie dan menantang Bee. Cole lalu pulang ke rumahnya nih. Di sono, Cole kaget lihat rumahnya udah rapi, kagak ada mayat-mayat bergelimpangan. Cole pun sampai di dapur. Di situ Doi ngeliat buku mantranya Bee. Pas lagi asik-asiknya baca, tiba-tiba Cole disleding sama Marcona dan terjadilah adu gelut di situ. Ibarat di film India, mereka lempar-lemparan tanpa ada rasa cinta. Dan kemudian Marcona pun berhasil ngambil pisau dapur. Doi lalu ngejar Cole-nya ngebuat Cole terpojok. Nah, pas Marcona mau nyerang Cole nih, rupanya Bee pun mengheadshot Marcona dan Marcona pun mokat. Cole yang takut sama Bee akhirnya ngambil buku mantranya Bee. Doi pun ngancem buat bakar buku entu. Bee coba nenangin Cole sambil berkata kalau persembahan darah tadi dicampur dan dituangkan ke buku entu, semua keinginan bisa dipenuhin. Cole yang udah gede sama buku entu lantas ngebakar buku maksiat entu. Lalu Cole pun ngibrit sambil ngelempar buku mantra entu, sedangkan Bee ngejar buku entu dan coba madamin apinya. Cole yang berhasil kabur, kemudian make mobil babenya Melanie. Ibarat jadi opa Jackie Chan, Doi pun gaspol dan nabrakin boilnya ke rumah. Dan Bee pun jadi tahu jeletot. Yoms, Doi ketabrak boil yang dikendarain Cole. Cole lalu nyamperin Bee yang udah sekarat. Cole bilang kalau Cole sangat mencintai Bee, namun kelakuan Bee ngebuat rasa cintanya hilang. Omongan itu ngebuat Bee sedih dan menyesal. Lalu Cole pun pergi meninggalkan Bee. Nih editor, awas aja kalau nyetel lagu Rosa lagi. Ending di film ini, polisi dan pemadam kebakaran pun tiba. Melanie pun keluar dan menghampiri Cole. Doi bangga sama Cole yang udah jadi cowok pemberani. Dan gak lama kemudian nih, bonyoknya Cole datang. Di situ Doi bilang ke bonyoknya kalau Doi udah kagak butuh babysitter lagi. Film ditutup dengan Bee yang tiba-tiba bangkit dan nyerang petugas damkar. Lalu film pun selesai. Oke, seperti biasanya sebelum Ayuk Bacot nih, Ayuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film The Babysitter, para kru pemain, dan yang paling penting nih buat lau-lau semua sobat setia dunia Ayuk. Semoga lau-lau tetap sehat walafiat nih yes. Oke, mamaci semua dan Ayuk pun ngebacot.